Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi untuk mata pelajaran ekonomi ya. Eh, jangan lupa selalu berdoa sebelum mulai pelajaran. Oke, kita review materi kemarin ya. Kemarin kita bahas tentang jurnal umum. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai eh, buku besar dan neraca saldo. Mungkin digabungin karena kalau di satu-satu sedikit kok materinya gitu ya. Kayak sebelumnya Ibu udah share semua materi yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini di Google Classroom. Silakan langsung dibuka kalau ada yang boleh baca-baca dulu. Nanti kalau pelajari dulu sendiri, mungkin nanti nextnya kita akan belajar bareng-bareng gitu ya. Jadi boleh tanyakan, tapi yang sudah dibahas mungkin dari sampai hari ini berarti kita sudah bahas sampai neraca saldo. Nah, sampai situ boleh ditanya. Tapi nextnya silakan dibaca-baca dulu aja. Mungkin tanya ketika kita sudah mulai pertemuan masuk ke situ gitu ya. Oke, silakan langsung dibuka GCR-nya. Sudah ada. Ini coba kita share ya untuk GCR-nya sebentar. Nah, ini ya, kita buka. Nah, ini ya, Ibu sudah share untuk GCR. Di GCR itu mengenai ini. Jadi ini tugas jurnal umum yang terakhir yang Ibu berikannya terakhir. Nah, ini Ibu juga saya kasih modul lengkap ekonomi kelas 12 akuntansi jasa semester 1 karena semester 2 kita akan belajar insya Allah tentang akuntansi dagang. Ya, nah ini yang penjelasan kemarin konsep dasar akuntansi dan penilaian akuntansi jasa. Takutnya kalian hilang ya. Nah, ini jadi boleh kalian buka-buka lagi kalau kalian masih kurang paham. Nanti nextnya mungkin Ibu akan share juga hasil Zoom ini di sini. Jadi nanti akan terus nambah lagi buku besar, nanti baru ada tugasnya, terus nanti jurnal umum nggak ada ya videonya, karena kan jurnal umum kemarin kita tetap muka langsung di layar Zoom, jadi nggak ada ya. Jadi nanti Ibu akan masukkan langsung di sini. Nextnya selain ini mungkin hari ini tentang buku besar sama neraca saldo, Ibu kasih juga link tugasnya buku besar neraca saldo. Terus next juga sama, next lanjut kemungkinan besar kita akan banyak menggunakan YouTube gitu ya. Tapi kalau misalnya ada waktu mungkin Ibu akan penjelasan lalu melalui Zoom meeting. Oke, gitu ya. Oke, silakan. Ya, dibuka GCR-nya, dibaca-baca materinya itu udah lengkap banget. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai buku besar. Nah, Ibu langsung share aja juga lagi mengenai buku besarnya ya. Nah, ini nih. Jadi, sebentar. Ini kenapa nggak suka? Nah, jadi itu yang buku besar, yang Ibu udah share GCR itu isinya ini. Ya, tuh. Dari ini yang pertama mungkin udah sama Bu Nila ya. Sebagai sistem informasi, terus ada apa nih? Ada, nah ini konsep persamaan dasar akuntansi ya. Ini contohnya, nah ini pencatatan persamaan dasar akuntansinya. Terus udah, nah ini baru yang kita bahas ya, ini tahapan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Tuh ini ada penggolongan akunnya, jadi Ibu kemarin hapus lagi penggolongan akunnya karena di sini juga sudah cukup ada ya. Jadi Ibu share yang ini saja. Itu oke, tapi kalau udah nulis lebih bagus ini Ibu, lupa ya. Harusnya sini ada bebannya, itu ada sewa iklan yang nggak dikurung ini sama Ibu. Mungkin Ibu kelupaan ya. Berapaan juga sama beban sewa itu peralatan gedung gitu ya, agar terwujud ini lebih lengkap. Modal, nah ini mungkin kalian akan lebih paham untuk menentukan bentuk perusahaan, gitu ya, persekutuan dan sebagainya. Pendapatan usaha, pendapatan bunga, terus ini gitu. Nah, ini tahapan siklus akuntansinya ya. Pertama ada bukti transaksi, terus kita catat dalam jurnal umum, terus ada digolongkan dalam buku besar, terus simpulan dalam neraca saldo, terus ada penyesuaian, neraca lajur atau kertas kerja, ada laporan keuangan. Kalau nggak keburu berarti kita akan bahas sampai laporan keuangan. Mungkin jurnal penutup sama jurnal pembaliknya akan kita skip, tapi di modulnya ini sudah lengkap sampai jurnal penutup sama jurnal pembalik. Jadi kalian bisa baca sendiri ya. Ada neraca akhir atau neraca awal gitu ya. Nah, ini jurnal umum yang kemarin. Proses siklus mencatat seluruh transaksi secara kronologis yang berdasarkan pada bukti-bukti transaksi ya. Ini golongan dicatat berdasarkan jenis akun yang dipengaruhi transaksi tersebut. Nah, ini aturan debit kreditnya, mana sudah dijelaskan juga. Nah, ini contoh pencatatannya yang kemarin kita jelasin. Nah, ini ya. Nah,
kemarin kan ada yang tanya juga nih, apa sih Bu gunanya referensi? Nah, referensi ini akan digunakan ketika mencatat kita di buku besar. Nah, ini bentuknya buku besar. Jadi buku besar itu adalah berisi semua account untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Fungsi utama dari pembuatan buku besar ini sebagai langkah mempermudah pencatatan, kemudian pengikhtisaran dan penggolongan berdasar jenis akun. Gitu yang diharapkan pelaporannya akan benar. Ini ya contohnya, misalnya nih cara nyatetnya, jadi si kas ini nanti masuk ke buku akun kas gitu ya. Jumlahnya adalah di debit sebesar 45 juta gitu. Nah kalau modal senjata ini berarti nanti masuk ke modalnya gitu ya. Terus tulis ini sebesar kredit, jadi saldonya ada di kredit gitu. Oke, gampangan ya, jadi tinggal nginput doang. Jadi kas, jadi kalau di buku besar itu kas ya untuk akun-akun kas saja, modal ya untuk akun-akun modal saja, terus peralatan akun peralatan, piutang akun piutang. Jadi kita akan tahu saldo aslinya si kas ini berapa, si piutang ini berapa. Makanya Bu suka bilangnya nih proses penggolongan. Nah kita contoh untuk yang salon Yepo kemarin kita udah bahas kan ya. Nah ini biasanya ditulis juga ada bukunya JU1. Kenapa JU1 nih? Berarti jurnal umum halaman ke-1 karena kan jurnal umum biasanya panjang untuk dalam waktu sebulan itu. Jadi biasanya nanti ada halaman kedua, ketiga, keempat. Nanti berarti JU2, JU3, JU4 dan lain sebagainya dan seterusnya gitu ya. Sementara kita pakai JU1 aja kan ini sedikit transaksinya. Oke. Kita langsung input misalnya nih. Oh, ini ada tanggal 1 itu ada kas yang didebit sebesar 45 juta. Nah, terus ini buku besarnya kas. Kas, nomor akunnya adalah 111 ya. Gitu. Keterangannya kalau Ibu sukanya adalah keterangan ini berisi akun lawannya. Jadi kalau kas di debit berarti lawannya kan yang di kredit tuh. Nah, Ibu biasanya masukin yang di kreditnya gitu. Tapi kalau kalian masih suka keliru, ini nggak apa-apa kalau kalian nggak usah tulis. Gitu nggak masalah. Misalnya kalian, Bu, aku masih suka keliru, jadi malah lihatnya akun si modal ini gitu kan ya. Nah, biar nggak keliru berarti boleh nggak usah ditulis. Jadi tulis aja, sini mungkin keterangannya bisa kosong. Gitu, nggak masalah sih sebenarnya. Itu ya, tapi kalau Ibu sukanya adalah ya ditulis akun lawannya gitu. Jadi kayak gini masuk ke tanggal 1 Maret ada kas tuh kan ya sebesar 45 juta di debit, berarti debit 45 juta. Berarti saldonya adalah di debit 45 juta. Nah, ini untuk referensi ini adalah untuk mengetahui asal bukunya dari mana. Oh, ini adalah JU nomor 11 ini juga sama. Oh, referensi ini digunakan adalah ketika ini sudah diinput kepada buku kas, buku besar kas nomor 111. Jadi tulis nomor akunnya 111 gitu ya. Kita bukan dikit biar ada masuk. Nah, gitu. Terus selanjutnya ada peralatan nih, berarti kita bikin akun peralatan. Peralatan mana ya? Ibu sudah bikin kok akun peralatan pasti. Kas perlengkapan nah ada akun peralatan tuh tanggal 1 juga sama Ibu tulis akun lawannya modal JU1 peralatannya dan nomor akunnya 121. Nah urut si buku besar itu harus urutan sesuai dengan urut urut nomor akunnya. Jadi ini kan sesuai ya jadi ngurut ya tuh dari K 111 terus ada piutang usaha 112 terus ada perlengkapan 113 terus ada sewa dibayar di muka 114 ya itu terserah kalian sih mau gimana nyatetnya silahkan apakah kalian mau misalnya kayak gini dulu ya udah gimana kalau aku masukin akun-akun kas dulu nih boleh misalnya jadi akun kasnya aja nih ada kas tadi tanggal 1 terus ada kas lagi tanggal 2 nih Bu tanggal 2 nih 111 aku input dulu nih tanggal 2 gitu ya berarti 15 juta. Terus ada lagi kas nih Bu, 111. Ini tanggal 4, 25 juta. Nah, untuk isi saldo ya, kalian ini sebenarnya buku besar itu ada beberapa jenis. Ada yang 3 kolom, ada yang 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom atau 2 kolom itu bentuknya T. Silakan kalian searching ada coba kita searching ya, buku besar bentuk T misalnya. Buku besar 2 kolom misalnya 2, 3 kolom. Nah, bedanya apa aja nih? Biar kalian lebih paham ya. Ada nggak di sini? Jadi kalau 2 kolom itu bentuknya T.
Mana nggak ya bentuk-bentuknya? Nggak ada lagi di sini. Kita ke gambar coba ada. Nah ini yang Ibu bikin yang ini ya, yang 4 kolom debit kredit saldo debit kredit. Ada yang bentuknya T, ya coba kita 2 kolom aja kita cari. Nah kalau 2 kolom, nah ini ya, nih kalau 2 kolom bentuknya ada lagi nih bentuk T, sebelah kiri ada sisi debit, sebelah kanan adalah sisi kredit. Jadi contohnya kas debitnya tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa, masukin, di kreditnya tanggal berapa, masukin. Jadi total debitnya berapa, total kreditnya berapa, saldonya berarti selisihnya. Karena banyaknya di debit, berarti saldonya adalah di debit. Gitu ya. Ini yang 2 kolom, jadi bentuknya T ya. Coba lagi contoh yang lainnya bentuk T. Oke, nggak ada ya, karena jarang digunain sih. Ini khusus orang-orang yang mungkin sudah sangat paham mengenai akuntansi biasanya gitu sih. Karena jadi kalau ini kan simple banget ya, gampang. Jadi banyak kekeliruan takutnya terjadi. Nah, ada juga yang 3 kolom. Nah, 3 kolom. Kalau 3 kolom itu mana ya contohnya ya? Ini 4 kolom. Jadi saldonya cuma ada 1. Adakah? Coba kita cek dulu. Ini 2 kolom ya, ini masih 2 kolom. 2 kolom debit. Oh, oke, ini masih 2 kolom tapi enggak ini. Jarang digunakan. Nah, ini nih yang 3 kolom. Nah, kalau 3 kolom itu kayak gini. Jadi tanggal keterangan debit kredit saldo. Nah, saldonya itu enggak kayak gini. Ini 4 kolom ya. Kalau 4 kolom debit kreditnya juga saldo itu jelas. Tapi kalau di 3 kolom enggak jelas saldonya. Apakah dia debit atau kredit. Makanya juga digunakan untuk orang-orang yang emang udah paham banget sama akuntansi. Jadi dia udah tahu saldo normal si akun ini adanya di mana gitu. Ya mungkin kalian nanti jangka panjang mungkin kalau sudah paham benar ini biasanya gampang deh mau pakai akun yang mau pakai kalau manapun gitu. Tapi mau nggak mau kalian harus paham karena mungkin nanti akan keluar di soal-soal gitu ya. Di soal-soal mungkin akan keluar nanti bentuknya apakah nanti bentuknya 3 kolom atau 4 kolom. Itu ya, itu untuk jenis-jenis buku besarnya gitu. Nah, kalau untuk sementara karena kalian masih belajar, kita pakainya yang 4 kolom aja gitu ya. Jadi saldonya ini sesuai dengan jumlahnya. Misalnya ini debit 45 juta. Ya ini karena dia di kredit berarti kan dikurangin ya. Debit sama kredit pokoknya kalau lawan jenis dia berkurang, kalau sama jenis dia ditambah. Gitu. Berarti ini saldonya adalah sebesar sisanya 45 juta per 15 juta adalah 30 juta. Ini debit lagi ditambah 25 juta jadi 55 juta. Dikurangi lagi nih di kredit berarti jualnya 50 juta gitu ya. Ya saldonya gitu ini kurang lagi di kredit karena saldo normalnya sih kas saldonya di debit kan. Jadi kalau di debit dia bertambah kalau di kredit dia berkurang gitu ya. Ini tuh next gitu pokoknya saldonya. Nah, saldo akhirnya adalah sebesar 47.900.000 di debit. Nah, kalau ini nggak usah balancing. Karena ini untuk tahu akun si kas aja. Gitu ya. Next, ini piutang usaha ya. Pokoknya kalian kerjakannya seperti yang sudah Ibu contohkan. Ya, tadi tinggal di input. Nih, tanggal berapa nih misalnya. Piutang usaha adanya di tanggal 23. Kita cek tanggal 23. Tuh ada piutang usaha gitu ya. Ibu pakai akun lawannya. Itu usahanya debit sebesar 10 juta tuh masukkan 10 juta. Nah, tanggal 30-nya habis nih tuh karena tanggal 30 kita bayar kalau salah tuh. Tanggal 30 kan kita melunasi ya. Tuh 10 juta berarti berkredit berarti tidak ada saldo untuk piutang usaha. Ya. Next kerjakan selanjutnya. Next gampang ya ini mah. Gitu kerjakan sampai terakhir. Nah, di sini di buku besar mungkin kita nggak tahu apakah kita benar atau salah mencatat gitu ya. Makanya tadi sebenarnya salah satu untuk membantu ini referensi kita tahu bahwa itu udah dicatat atau belum di pembukuan karena diharapkan nanti pas di neraca saldonya itu ada balance. Jadi kalau membuktikan si buku besar benar atau tidak itu biasanya adanya di neraca saldo. Jadi kalau misalnya, nah ini dia neraca saldo. Kenapa kalau Ibu sukanya neraca saldo disebut dengan kesimpulan ya? Karena ini menyimpulkan hasil-hasil akun-akun yang tadi sudah kita buat gitu. Nah, bentar, ini loncat ya. Nah ini. Kalau nilai saldo adalah kalau di sini daftar yang dibuat semua transaksi diposting ke buku besar tuh ya semua yang transaksi sudah di buku besar itu dimasukkan ke dalam neraca saldo. Salah satu akun di buku besar tersebut selanjutnya dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo siapkan untuk menentukan apakah terjadi kesalahan dalam posting debit kredit di buku besar melalui daftar saldo jika debit kredit sama hal itu menunjukkan adanya kesalahan. Nah gitu makanya kalau di buku besar kita nggak tahu dia benar atau salah gitu. Kan kata Ibu juga kalau akuntansi itu pokoknya kalau balance itu
kalau tidak balance itu pasti salah, tapi kalau balance itu belum tentu benar gitu kan ya. Jadi neraca saldo juga sama, dia ngebuktiin bahwa buku besar yang kita buat itu sudah benar atau belum. Kalau sudah balance berarti kan bisa jadi benar atau salah. Kalau nggak balance itu berarti sudah pasti sudah salah gitu ya. Nah ini kita masukkan adalah saldo terakhir dari setiap akunnya. Contoh nih, nah tadi ada kas ya. Nah ini kan, nah ini akun kas. Akun kasnya itu saldonya adalah 40.900.000 di debit. Itu kan, nah berarti kita masukin di sininya 40.900.000 di debit. Terus kita tadi kan 0 ya, karena kita utang terus kita bayar. Orang lain utang sama kita, terus orang lain tuh bayar, berarti kita nggak punya saldo piutang. Terus ada perlengkapan, kita cek juga akun perlengkapannya. Nah ini tuh perlengkapannya adalah di debit ya. Tuh karena ini perlengkapan di debit 7 juta, ada dikali 2 juta, berarti sisanya adalah 5 juta di debit gitu. Kita masukin juga di sini tuh ya. Jadi seperti inilah baca saldo. Itu ya semua catatan akhirnya. Nah, saldonya ini harus balance antara si debit sama si kredit gitu. Kalau nggak balance berarti sudah pasti kalian ada kesalahan pencatatan di buku besar. Entah itu mungkin salah masukin di debit jadi di kredit, entah itu nanti saldonya harusnya ditambah jadi dikurang, kayak gitu ya. Nah ini kan misalnya ini kredit sama kredit jadinya ditambah ya, jadi nggak selalu debit sama debit yang ditambah. Pokoknya kalau sesama jenis dia ditambah, kalau berbeda jenisnya dia dikurangin gitu ya. Nah, ini jadinya 15.500.000 gitu. Ada yang sisi kredit, nah pendapatan jasa misalnya kita contoh di sini. Tuh, pendapatan jasa jadinya 15 juta kredit gitu ya. Intinya saldo di neraca saldo harus balance. Kalau nggak balance berarti ada kesalahan dalam buku besar. Oke? Beres penjelasan kita mengenai buku besar sama neraca saldo. Silakan kalau ada yang tanyakan, itu langsung di grup kelas saja kan Ibu sudah bilang ya. Kalau ada yang tanyakan, ini kita stop aja ya sharingnya. Kalau ada yang tanyakan langsung di grup kelas ya. Jadi karena tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa kenapa harus tanya di kelas, ya karena bisa jadi pertanyaan itu ada punya teman-teman kalian yang lain gitu, dan biar Ibu ada rekapan juga gitu ya. Jadi pertemuan kita cukup ya. Tugasnya sepertinya Ibu akan share langsung di sini ya. Nanti Ibu akan bikin link untuk pengumpulan penugasan buku besar dan neraca saldo. Mungkin nanti jadi satu-satu ya. Buku besarnya satu, neraca saldonya satu tugas. Gitu. Oke. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai jurnal penyesuaian. Itu materi yang dalam akuntansi mungkin cukup PR atau ya cukup menarik gitu ya. Oke. Oke, berarti kita tutup pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk tugasnya.